Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, ya, selama mereka tidak menghalalkan perbuatannya tersebut, ya, maka mereka ini tidak dikafirkan. Ya. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Ya, misalkan seorang muslim minum khamar, berjudi, berzina, membunuh dan lain sebagainya, itu tidak boleh dikafirkan. Ya, kenapa? Karena di dalam akidah kita, ya, akidah Islam ini bahwasanya mereka tidak mengkafirkan ahli kiblat yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan dosa-dosa besar. Ya. Jadi para sahabat, para tabi'in, mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblat. Maksudnya ahli kiblat ini adalah kaum muslimin. Ya. Tidak mengkafirkan kaum muslimin ahli kiblat karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ya. Makanya tidak boleh mereka ini dikafirkan. Ya. Hanya saja mereka ini, ya, imannya tidak sempurna karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Artinya mereka ini tetap beriman, tidak keluar dari keimanannya. Tetapi mereka ini tidak dikatakan orang yang imannya sempurna, ya. Melainkan orang ini beriman tetapi keimanannya itu tidak sempurna. Orang mukmin yang fasik, nah, orang beriman tetapi dia ini melakukan dosa besar, ya. Atau ahli tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang bertauhid tetapi dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Khawarij, ya. Kalau Khawarij itu setiap orang yang melakukan dosa besar, maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa besar, maka dia dikafirkan. Jadi kalau ada orang beriman membunuh, kafir. Berzina, kafir. Jadi dia mengkafirkan para pelaku dosa besar. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ya, selama mereka tidak menghalalkannya, ya. Artinya pelakunya itu dia tetap mengaku bahwa ini adalah kesalahan, dosa besar, ya. Bahkan dia mungkin menyesali, ya, seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak sebagaimana Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ini orang yang beriman kalau melakukan dosa besar, dia tidak kafir, tetapi dia juga tidak dikatakan mukmin. Berarti di antara iman dan kafir, sehingga mereka memiliki keyakinan manzilah bainal manzilatain, ya. Jadi kedudukannya itu antara dua kedudukan, antara kafir dan mukmin, ya. Nah, ini kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok Mu'tazilah, ya. Jadi mereka tidak kafir, tidak dikafirkan kata Mu'tazilah, tetapi mereka juga bukan orang beriman. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa? Orang Islam yang berbuat maksiat, selama mereka tidak menghalalkan perbuatannya itu, maka mereka tetap beriman. Orang mukmin, ya, tidak dikafirkan. Tetapi dia dikatakan imannya tidak sempurna karena dia melakukan dosa besar, membunuh, mungkin berjudi, berzina dan lain sebagainya. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dipermasalahkan adalah orang berbuat dosa besar kemudian dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang belum bertobat saja tidak dikafirkan, apalagi yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ya, menempuh manhaj pertengahan, ya, terkait dengan para pelaku dosa-dosa besar. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dan juga tidak menyebut imannya sempurna, tetapi tetap beriman karena iman yang ada di dalam dirinya dan fasik karena dosa besar yang ia lakukan. Mukmin yang tidak sempurna imannya atau mukmin yang durhaka. Itu yang diyakini oleh para sahabat atau para pengikutnya, ya, para tabi'in, ya, yang mengikuti mereka dengan baik, ya.
Nah, hukum ini berlaku di dunia, ya. Hukumnya berlaku di dunia, dia tidak dikafirkan, ya, tapi dia juga tidak dikatakan orang yang mukmin sempurna. Tapi kalau di akhirat itu sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak lain, dia akan mengampuninya. Ya. Dan hukum ini dijelaskan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi begini intinya. Dalam akidah Islam ini, kalau seorang Muslim dia ini melakukan dosa besar, apakah dia ini berzina, ataukah mencuri, ataukah minum khamr, atau makan riba, atau membunuh, ya, dia belum bertaubat kepada Allah SWT, mereka tidak boleh dikafirkan. Kalau mereka meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia akan menyiksanya, ya disiksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia mengampuninya, maka diampuni hamba tadi itu. Ya. Kecuali dia meninggal dalam keadaan syirik. Kecuali dia meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Nah, dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Yang pertama yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, ya. Jadi tegas ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau orang itu meninggal tetap dalam kesyirikan. Tapi kalau orang itu berbuat syirik, misalkan selama 50, 60, 70 tahun, sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan dalam akidah Islam, orang yang bertobat dari kesyirikan, dia menyesali kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makanya ketika paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib, ya, bapaknya Ali radhiyallahu an, ketika sakit mau meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW menjenguk, permintaan Rasulullah satu, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Karena kalau orang itu meninggal akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, diampuni dosa-dosanya, ya. Dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya. Sehingga kalau orang mati, ya, orang Islam meninggal dunia, dia belum bertobat, ya, dia melakukan dosa-dosa besar kecuali syirik, maka itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, ya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bebas, ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak mengampuninya. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa setiap pelaku dosa besar bergantung pada kehendak Allah. Jika berkehendak dia akan memaafkannya selama dosa besar yang dilakukannya itu adalah bukan dosa syirik, ya, begitu. Itu yang pertama, surat An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi apabila yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah kembali, ya, damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Jadi dalam ayat ini ya, kedua belah pihak yang berperang tadi itu ya, orang beriman tadi itu berperang, mereka saling membunuh satu dengan yang lain, mereka tetap dikatakan orang beriman oleh Allah SWT. Padahal membunuh orang itu kan dosa besar ya. Jadi meskipun perang di antara sama muslim itu tergolong dosa besar, tetapi tidak menafikan iman dari kedua kubu yang saling berperang dan juga tidak mengeluarkan mereka dari iman. Berdasarkan ayat ini, sebagian besar ulama menyatakan kemaksiatan meskipun sebesar apapun tidak akan mengeluarkan seseorang dari lingkup iman. Jadi kemaksiatan, dosa besar sebesar apapun ya, membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, tidak mengeluarkan dia dari lingkup iman. Artinya apa? Tidak mengkafirkan orang-orang yang beriman. Dan itu akidah para sahabat, para tabi'in, tidak mengkafirkan kaum muslimin yang berbuat dosa. Tetapi dia ini fasik, ya, dosa besar, ya. Imannya tidak sempurna, tidak sempurna imannya, ya, seperti itu. Tapi tidak dikafirkan. Nah ini kan berbeda dengan Khawarij itu, ya, yang kelompok Khawarij, ya. Berbeda juga dengan apa? Mu'tazilah tadi, ya. Mu'tazilah tidak mengkafirkan, tetapi juga tidak mengatakan mukmin. Ya, sehingga tempatnya di antara dua kedudukan, antara kafir dan iman tadi itu. Tapi mereka memiliki keyakinan kalau mereka mati nanti dalam keadaan seperti itu dia pasti masuk neraka. Adapun Ahlussunnah meyakini dia tetap beriman tetapi imannya tidak sempurna. Ya, nasibnya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki diampuni, ya diampuni masuk surga. Tapi kalau hendak menyiksa, dia disiksa terlebih dahulu. Tetapi nanti dia akan dimasukkan ke surga. Orang bertauhid itu pasti masuk surga, ya, begitu. Itu yang kedua. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 178, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan." Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang memberi maaf itu, hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, ya. Jadi walaupun Allah mengancam, ya, walaupun Allah mengancam pelaku pembunuhan itu kekal di neraka, ya, sebagai hukuman, ya, atas kejahatan yang dilakukan, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa 93, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya, dalam surat An-Nisa 93. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan iman si pembunuh, ya, yang durhaka tadi itu. Allah tidak meniadakan imannya, ya. Dia tetap disebut sebagai saudara. Bagi siapa? Bagi wali korban yang beriman tadi itu. Ayatnya tadi, faman ufiyalahu min akhihi syai'un, ya, maka siapa yang mendapat satu pemaafan dari saudaranya, ya, hendaklah dia, ya, orang yang memaafkan itu yang apa? Hendaklah orang yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, ya.
Maksudnya saudara di dalam ayat ini adalah saudara seagama, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Islam ini balasan kalau orang itu membunuh, ya dibunuh, dikisos, ya. Kecuali keluarganya tadi itu memaafkan, memberi maaf, maka tidak dikisos, dimaafkan dia. Tetapi dia harus membayar dia, ya, membayar dia. Nah, dalam Islam seperti itu. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah bahwa orang yang membunuh itu tetap disebutkan sebagai saudara bagi wali kurban tadi yang dibunuh tadi, ya, seperti itu. Jadi maknanya apa? Orang yang membunuh tadi juga tidak dihukumi sebagai kafir, ya. Al-Quran tidak menafikan sifat iman dari orang yang memakan harta milik orang lain secara batil atau memakan riba, selama dia tidak menganggap itu sesuatu yang halal. Riba itu kan dosa besar, tetapi tetap pelakunya tidak dikeluarkan dari keimanan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, ya. Surat An-Nisa ayat 29, ya. Jadi tetap disebut orang-orang yang beriman, ya. Maknanya apa? Maknanya tadi adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu tetap mereka itu beriman, dalam keimanan, tidak keluar dari Islamnya selama dia tidak menghalal.